Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan pembahasan dari BIMTEK tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Saya Musi dari kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan di SMKN 1 Pakom, Pamekasan, Jawa Timur, ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu AKM. Outline pada presentasi kali ini adalah pertama tentang apa sih sebetulnya asesmen kompetensi minimum itu. Di sini nanti kita akan belajar tentang pengertian, kemudian apa hakikat sebetulnya AKM itu. Kemudian yang kedua, mengapa AKM itu diperlukan. Ini nanti kita akan mengupas tentang pentingnya AKM itu terkait dengan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, materi apa saja nanti yang akan diasesmen di dalam AKM itu. Yang keempat adalah tentang teknis bagaimana AKM itu nanti dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah model soal dan jumlah soal di dalam AKM itu berapa. Dan terakhir, karena ini merupakan pengembasan yang waktunya relatif sedikit, nanti Bapak Ibu misalnya ingin mengembangkan lebih jauh tentang AKM itu, di mana kita akan lebih belajar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi tentang AKM. Pertama, sesuai dengan outline kita akan belajar bersama tentang apa itu sih sebetulnya AKM. AKM atau yang kita kenal dengan asesmen kompetensi minimum itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif kepada masyarakat. Jadi AKM itu dilakukan untuk mengukur sebetulnya. Jadi dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Pengertian minimum di sini digunakan untuk menunjukkan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang setidak-tidaknya harus dimiliki oleh seorang atau siswa nanti yang berfungsi secara produktif dalam kehidupannya. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang nantinya. Jadi AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional sebetulnya. Yang di asesmen nasional nanti ada 3 hal yang akan diukur. Pertama yaitu AKN sendiri, di mana asesmen nasional ini nanti terdiri dari 3 hal kegiatan. Pertama yaitu AKM itu sendiri, yaitu asesmen kompetensi minimum. Yang kedua nanti survei survei karakter. Kemudian yang ketiga survei lingkungan belajar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hanya fokus akan belajar tentang AKM. Yang kedua, mengapa sih perlu AKM? Yang kedua adalah mengapa perlu AKM. Kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting yang harus diperhatikan. Pertama itu adalah tentang kurikulum. Kurikulum ini nanti menyangkut apa sih yang diharapkan akan dicapai dari kegiatan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah tentang pembelajaran itu sendiri, yaitu proses bagaimana untuk mencapai kurikulum yang tadi telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu adalah asesmen. Ini untuk mengukur seberapa jauh ketercapaian kita, sehingga asesmen ini dilakukan sebetulnya untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan tadi yang ada di dalam kurikulum. Jadi asesmen kompetensi minimum ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan hasil belajar. Jadi asesmen ini tidak hanya sampai ke mengukur hasilnya, tetapi lebih nanti setelah itu ada proses perbaikan kualitas belajar mengajar, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kompetensi siswa. Selanjutnya yang ketiga, materi apa sih yang nanti akan kita pelajari di dalam asesmen itu, kemudian ranahnya di mana. Terdapat 2 materi, 2 kompetensi dasar yang diukur di dalam AKM. Pertama itu adalah literasi membaca dan yang kedua adalah
literasi matematika atau numerasi. Untuk literasi membaca itu nanti ada dua yang akan dinilai, yaitu yang terkait dengan teks fiksi, yang kedua adalah tentang teks informasi. Kemudian untuk yang numerasi itu nanti yang akan diasesmen itu nanti berupa bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, yang ketiga aljabar, dan yang keempat adalah data dan ketidakpastian. Literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai itu nanti mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, kemudian keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari oleh siswa nantinya, serta keterampilan memilih serta mengolah informasi. Sehingga ranah yang objektif di dalam AKM itu adalah terhadap proses kognitif siswa dan konteks kehidupan nyata dia di dalam kehidupannya. Di dalam ranah proses kognitif untuk literasi membaca ini, nanti siswa itu diharapkan bisa menemukan informasi. Dalam hal ini dia bisa mencari informasi, mengakses informasi, serta menemukan informasi tersurat dari wacana yang dibaca, baik itu fiksi maupun informasi. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Ini nanti diharapkan siswa mampu memahami informasi tersurat maupun tersirat, selanjutnya memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Kesimpulan apa nanti yang bisa dihasilkan dari membaca teks itu. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Ini dalam rangka menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks tersebut. Kemudian untuk ranah proses kognitif di numerasi, siswa diharapkan memiliki memahami fakta, prosedur, serta alat matematika yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, penerapan. Siswa nanti diharapkan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang itu adalah merupakan kegiatan rutin. Yang ketiga adalah penalaran. Penalaran ini berarti bahwa dengan memahami konsep matematika itu, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin, yang setiap saat tiba-tiba datang, maka siswa diharapkan mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah itu. Sedangkan untuk konteks kehidupan nyata, siswa diharapkan baik untuk numerasi maupun literasi membaca ini sama, yaitu nanti mencakup personal, nanti berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian dan sosial budaya. Nanti ini terkait dengan hubungan sosial dengan antar individu, budaya, dan isu yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah saintifik, nanti berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang masih akan terjadi atau futuristik. Dan selanjutnya adalah tentang pelaksanaan AKM itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa AKM itu berbeda dengan UN dalam banyak aspek. Pertama adalah tentang yang berhubungan dengan jenjang pendidikan. Di AKM ini semua jenjang pendidikan akan di-asesmen. Kemudian untuk murid atau siswa nanti yang akan di-asesmen. Di AKM itu hanya terbatas untuk siswa kelas 5, kelas 8, kemudian kelas 11. Siswanya pun tidak semua yang akan di-asesmen, nanti berdasarkan sensus oleh kementerian dengan sampel murid. Kemudian untuk tingkat jenis tes ini nanti low stake aja kalau di AKM ini, tidak high stake. Model soalnya pun bervariasi, ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda ini nanti siswa memilih satu jawaban yang benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian, singkat, dan uraian. Pelaksanaannya pun hanya 2 hari. Kemudian
Kalau di UN itu kan online semua. Kalau di AKM nanti ada yang online, ada yang semi, kemudian kemungkinan besar ada yang offline untuk sekolah tertentu. Kemudian untuk metode penilaiannya nanti computerized, multistage, adaptive testing. Kemudian nanti untuk spesifikasi servernya nanti ini hanya seperti ini. Selanjutnya kita ke materi model dan soal dari AKM itu seperti apa. Model soal dari AKM itu adalah pertama berbentuk pilihan ganda. Pilihan ganda ini nanti murid hanya dapat memilih satu jawaban yang benar di dalam satu soal itu. Kemudian yang kedua pilihan ganda kompleks. Ini murid dapat memilih lebih dari satu jawaban yang benar dalam satu soal. Kemudian yang ketiga adalah menjodohkan. Menjodohkan ini nanti murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Kemudian yang keempat adalah isian singkat. Isian singkat ini murid nanti dapat menjawab berupa hanya bilangan saja atau mungkin kata saja, atau bisa menyebutkan nama, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Sedangkan yang kelima itu adalah uraian. Uraian ini nanti soal menjawab kalimat lebih luas untuk menjelaskan jawabannya. Kemudian selanjutnya berapa sih jumlah soalnya nanti. Untuk kelas 5 ini ada 30 soal, untuk kelas 8 ini dan kelas 11 ini ada 36 soal. Untuk belajar lebih jauh tentang AKM ini di mana? Silakan kunjungi alamat webnya Kemdikbud, yaitu di pusminjar.kemdikbud.go.id/AKM. Di sini ada buku tentang tanya jawab AKM yang sangat lengkap sekali. Kemudian di sini ada AKM dan aplikasinya. Nanti di dalamnya ada contoh soal yang ada di AKM itu sendiri. Ini level pembelajaran untuk AKM. Nanti bisa diklik satu-satu ini jika ingin mempelajari lebih jauh. Misalnya kelas level 6 untuk kelas 11 sama 12. Tinggal diklik seperti ini. Nah, nanti akan muncul numerasi, literasi, fiksi, dan informasi. Ini nanti kisi-kisinya ada di sini. Mengakses informasi, mengakses dan mencari informasi teks. Demikian Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti video saya untuk kali ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.